Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ala nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita sehingga saat ini kita kembali bisa berkumpul dalam perkuliahan yang sangat penting ini, yang membahas tema tentang manajemen sosial digital dalam lembaga pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui, di era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, terutama dalam konteks pendidikan. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman, mahasiswa, sahabat-sahabat yang berbahagia. Pada pertemuan keempat ini, kita akan berkonsentrasi pada tema manajemen sosial digital dalam lembaga pendidikan Islam, di mana kita akan membahas 3 pokok bahasan utama, yakni tentang transformasi interaksi sosial di era digital, pengelolaan komunikasi digital dalam lembaga Islam, dan adaptasi sistem pendidikan Islam dengan perubahan sosial. Melalui pembahasan ini, kita akan berusaha memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Teman-teman mahasiswa semuanya, bagi yang mengikuti melalui Zoom, silakan aktifkan mikrofon dan kamera jika diperlukan untuk berdiskusi. Kita akan membuka ruang untuk interaksi, karena kehadiran dan partisipasi kalian sangat berarti. Saya sangat mendorong kalian untuk tidak ragu bertanya atau memberikan pendapat, karena diskusi yang aktif akan membuat perkuliahan ini lebih bermakna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sementara itu, buat sahabat-sahabat yang menonton melalui YouTube, kalian bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di akhir perkuliahan. Tapi jangan lupa untuk menekan tombol like, bukti absensi, kemudian di kolom komentar nama, asal prodi, semester, lalu katakan hadir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 poin penting yang merupakan bagian dari manajemen sosial digital dalam lembaga pendidikan Islam. Jadi intinya keilmuan ini masuk kepada ilmu sosial dasar, ya. Pertama, kita akan mengeksplorasi transformasi interaksi sosial di era digital, karena perubahan ini tidak hanya terjadi pada cara kita berinteraksi, tapi juga membawa dampak pada nilai-nilai sosial dan cara kita berkomunikasi. Kita akan membahas bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaksi sosial yang sehat dan positif. Kedua, kita akan membahas pengelolaan komunikasi digital dalam lembaga Islam. Dalam konteks saat ini, pengelolaan komunikasi yang efektif itu menjadi kunci untuk menjalin hubungan yang baik dengan siswa, kemudian dengan orang tua, dan masyarakat yang luas tentunya. Karena di tengah situasi yang semakin kompleks, lembaga pendidikan Islam harus mampu menggunakan alat komunikasi digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita akan mengeksplorasi strategi-strategi inovatif yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi ini, serta tentu tantangan yang mungkin dihadapinya. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang adaptasi sistem pendidikan Islam dengan perubahan sosial. Dengan sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah kunci untuk memastikan pendidikan Islam tetap relevan dan berkualitas. Kita juga akan mengevaluasi langkah-langkah yang perlu diambil, tentu untuk merancang merancang kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai agama sekaligus literasi digital yang dibutuhkan oleh generasi saat ini. Semoga melalui pertemuan kali ini
kita dapat bersama-sama mendiskusikan sekaligus menemukan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam manajemen sosial digital di lembaga pendidikan Islam. Mari kita berbagi pemikiran, pengalaman, dan tentunya pengetahuan agar kita bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, terutama dalam dunia yang terus berubah ini. Akhir kata, mari kita mulai pertemuan ini dengan niat yang tulus dan tentu semangat yang tinggi untuk belajar dan berdiskusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita dan memberkahi setiap usaha yang kita lakukan. Baik, teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, kita menuju ke materi setelah yang berikut ini. Baik teman-teman mahasiswa yang berbahagia, setelah pembukaan kuliah tadi, mari kita lanjutkan ke materi ya pada pertemuan keempat ini, yang tentunya kajiannya tentang manajemen sosial digital dalam lembaga pendidikan Islam, dan ini masuk kepada kategori ilmu sosial dasar, yang mana terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama tentang transformasi interaksi sosial di era digital, kemudian pengelolaan komunikasi digital dalam lembaga Islam, dan adaptasi sistem pendidikan Islam dengan perubahan sosial. Baik, kita terjemahkan satu persatu dalam kalimat tersebut untuk kita bisa memperoleh artinya ya. Manajemen sosial digital artinya adalah pengelolaan interaksi, kemudian sosial dan informasi yang menggunakan teknologi digital yang mencakup penggunaan platform online untuk komunikasi, kolaborasi, dan penyebaran informasi. Berikutnya, lembaga pendidikan Islam. Ini mencerminkan konteks di mana manajemen sosial digital diterapkan, yaitu di lembaga pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Nah, tentu ini menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan aspek-aspek sosial secara digital. Berikutnya adalah ilmu sosial dasar. Ini mengacu pada sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial, perilaku, dan interaksi dalam konteks masyarakat. Nah, ilmu sosial dasar ini adalah fondasi penting dalam memahami dinamika sosial di lingkungan pendidikan. Nah, filosofi dari frase ini ya bisa kita ambil yang pertama dari pentingnya teknologi dalam pendidikan. Karena di dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, lembaga pendidikan Islam perlu mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efektivitas, kemudian pengelolaan informasi dan komunikasi, di mana manajemen sosial digital menjadi alat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya adalah integrasi nilai-nilai Islam. Nah, dalam penggunaan teknologi digital, lembaga pendidikan Islam itu dituntut untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup etika dalam penggunaan media sosial, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi yang konstruktif dan positif, serta tentu menghindari konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya adalah filosofi tentang pengembangan sosial, di mana manajemen sosial digital yang efektif dalam lembaga pendidikan Islam dapat mendorong pengembangan sosial di kalangan siswa dan masyarakat. Nah, ini bisa meliputi kolaborasi, kemudian berbagai pengetahuan, dan memperkuat ikatan komunitas. Juga tentu filosofi berikutnya karena adanya kesiapan untuk masa depan. Karena dengan menerapkan manajemen sosial digital, lembaga pendidikan Islam tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, mereka akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi
dalam masyarakat yang semakin digital. Nah, secara keseluruhan, manajemen sosial digital dalam konteks lembaga pendidikan Islam itu menekankan pada keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian nilai-nilai spiritual dan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan, makna dari manajemen sosial digital dalam lembaga pendidikan Islam berarti bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam harus secara efektif menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan interaksi, berbagi pengetahuan, dan membangun komunitas sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Nah, ini adalah upaya untuk membangun lingkungan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, sambil tentu mewariskan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengaitkan manajemen sosial digital dalam lembaga pendidikan Islam dengan manajemen pendidikan Islam, dengan PGMI, dan dengan PAI. Nah, sekarang kita cuplik satu persatu. Kaitannya dengan manajemen pendidikan Islam, ya, di mana ini berkaitan dengan cara lembaga pendidikan Islam yang dikelola dan diorganisir dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapannya begini. Yang pertama, melalui pengelolaan sumber daya sosial, sumber daya manusianya, ya, di mana manajemen sosial digital dapat digunakan untuk mengelola sumber daya manusia. Di dalamnya ada guru, ada staf, ada siswa, dan sumber daya material seperti kurikulum dan fasilitas di dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan komunikasi. Sedangkan di dalam pengembangan kurikulum, ya, memanfaatkan teknologi digital, lembaga pendidikan Islam bisa mengembangkan kurikulum yang lebih baik dengan memasukkan konten berbasis digital yang relevan dan menarik bagi siswa. Tentu ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Berikutnya, perlunya adanya monitoring dan evaluasi, karena manajemen sosial digital juga membantu dalam sistem monitoring dan evaluasi hasil belajar siswa, serta mengumpulkan umpan balik dari siswa, kemudian orang tua, tentu untuk perbaikan secara berkelanjutan. Itu dari porsinya manajemen pendidikan Islam. Sekarang kita kaitkan dengan porsinya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yang pertama, karena fokusnya pada pengajaran siswa di tingkat dasar, berarti kita ambil fokusnya pada pelatihan dan pengembangan profesional, di mana manajemen sosial digital itu menyediakan platform bagi guru untuk mengikuti pelatihan, berbagi praktek terbaik, dan mengakses sumber daya pendidikan modern. Nah, ini bisa untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengajaran yang lebih efektif dan relevan. Kemudian pendidikan yang berbasis pada teknologi. Kenapa? Karena guru madrasah ibtidaiyah perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi di dalam pengajaran. Kemudian manajemen sosial digital juga dapat membantu dalam mendidik guru tentang cara menggunakan alat-alat digital untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah interaksi yang lebih baik dengan siswa, kemudian orang tua, karena dengan adanya manajemen sosial digital, guru dapat lebih mudah berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, dan ini membangun hubungan yang lebih baik dan kolaboratif. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam, karena fokusnya PAI itu pada pengajaran nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama kepada siswa. Makanya fokusnya pada penyebaran informasi, di mana peran manajemen sosial digital itu memungkinkan lembaga pendidikan untuk menyebarkan informasi tentang program-program religi, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, dan sumber-sumber belajar agama dengan lebih efektif dan luas. Selanjutnya, melalui pembelajaran berbasis komunitas. Di dalam pendidikan agama Islam seringkali melibatkan keterlibatan masyarakat. Nah, teknologi digital di sini dapat menjadi fasilitas pembelajaran berbasis komunitas, di mana siswa, kemudian orang tua itu bisa terlibat dalam diskusi tentang nilai-nilai Islam melalui forum online atau media sosial. Berikutnya adalah akses pada materi pendidikan. Nah, manajemen sosial digital ini pada siswa itu dapat dengan mudah diakses materi pendidikan agama, mulai dari kitab-kitab klasik,
hingga sumber-sumber digital modern, sehingga memperkaya pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Nah, makanya secara keseluruhan, manajemen digital dalam lembaga pendidikan Islam ini memiliki keterkaitan yang erat dengan manajemen pendidikan Islam, kemudian pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan pendidikan agama Islam. Karena teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan, di mana pengembangan profesional guru serta penyampaian materi agama kepada siswa itu bisa dilakukan secara jarak jauh. Nah, dengan demikian, manajemen sosial digital menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Berikutnya adalah kita masuk ke fase pertama tentang transformasi interaksi sosial di era digital. Nah, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, filosofi secara keseluruhan tentang transformasi interaksi sosial di era digital ini mengisyaratkan bahwa teknologi digital itu bisa merubah kita berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dan membangun sebuah komunitas. Nah, hal ini membawa dampak yang sangat signifikan dalam hubungan antar sosial, di mana interaksi bisa terjadi secara instan dan melibatkan banyak orang tanpa batasan geografis. Namun, filosofi ini juga mencerminkan sebuah tantangan seperti pergeseran dalam nilai-nilai komunikasi, kemudian pendalaman keterasingan sosial, dan pengaruh algoritma terhadap pilihan interaksi kita. Namun, dengan memahami transformasi ini, kita dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkaya hubungan sosial, bukannya menguranginya. Nah, era digital bukan hanya memfasilitasi interaksi yang lebih luas, tapi juga menuntut kita untuk merefleksikan cara kita berhubungan dan berkomunikasi dalam konteks nilai-nilai etika dan sosial yang lebih dalam. Maknanya ya, dari transformasi interaksi sosial di era digital ini merujuk pada perubahan yang lebih mendalam dalam cara kita berinteraksi satu dengan yang lain akibat perkembangan teknologi digital. Nah, di era ini komunikasi telah beralih dari metode tradisional seperti pertemuan tatap muka dan percakapan telepon itu menjadi lebih bisa dilakukan melalui alat digital seperti media sosial, kemudian aplikasi pesan. Nah, tentu perubahan ini memungkinkan orang itu terhubung dengan cepat dan mudah, ya. Nah, tetapi seringkali interaksi menjadi kurang mendalam secara emosional. Nah, era digital juga bisa memperluas jaringan sosial kita, memungkinkan kontak dengan orang dari seluruh dunia tanpa batasan geografi. Meskipun kita menciptakan peluang untuk berbagi budaya dan informasi, namun hal ini juga dapat menghasilkan sebuah pergeseran dalam dinamika sosial. Misalnya, platform digital bisa mempengaruhi jenis interaksi yang terjadi dan informasi yang diterima yang seringkali menciptakan echo chambers, di mana orang hanya berinteraksi dengan yang sejalan dengan pandangan mereka saja. Seperti itu ya. Berikutnya, transformasi ini juga membawa sebuah tantangan baru ya, seperti resiko adanya isolasi sosial, kemudian penyebaran informasi yang salah, dan kadang-kadang isu privasi. Namun di sisi yang lain juga ini gimana ya? Di sisi yang lain juga ini membuka peluang baru ya untuk sebuah inovasi dalam komunikasi dan membangun hubungan sosial, karena secara menyeluruh ya, bahwa makna dari hal ini itu mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sebuah teknologi itu bisa mempengaruhi hubungan antara kita dengan orang lain, mana nilai-nilai yang mendasarinya melalui interaksi sosial ya, dan bagaimana kita juga dapat memanfaatkan perkembangan ini untuk memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Nah, berikutnya, era digital itu juga telah membawa sebuah perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi sosial. Karena sebelumnya interaksi lebih banyak dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Nah, namun dengan kemajuan teknologi, kemudian komunikasi kini bisa dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya. Nah, transformasi ini yang memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif.
di mana kita bisa terhubung dengan orang lain tanpa batasan geografis, tapi juga menghadapi tantangan baru seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan alienasi sosial. Nah, tentu dalam konteks ini penting untuk mengembangkan literasi digital agar mampu menavigasi berbagai konten dengan bijak. Tentu bagi sebuah institusi pendidikan, perubahan ini menyuguhkan tantangan dan peluang baru, terutama dalam mengelola interaksi sosial di kalangan siswa. Juga di dalam ranah pendidikan, guru dan tenaga pendidik itu perlu beradaptasi dengan cara yang baru dalam berkomunikasi dengan siswa, baik dalam pengajaran maupun dalam aktivitas ekstrakurikuler. Karena memanfaatkan teknologi digital untuk menggalang komunitas belajar seperti forum online atau grup diskusi itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pertukaran ide yang lebih luas. Fase kedua, tentang pengelolaan komunikasi digital dalam lembaga Islam. Nah, pengelolaan ini yang mencakup pendekatan strategis dan etis dalam mengelola informasi dan interaksi yang terjadi di dunia digital dalam konteks lembaga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, pendekatan ini mengedepankan pentingnya penyampaian pesan yang sejalan dengan ajaran agama, serta memanfaatkan teknologi untuk perkembangan positif di kalangan komunitas. Nah, selain itu, lembaga Islam juga dapat menggunakan platform digital untuk memberi layanan konsultasi agama, serta menjawab pertanyaan dari kebingungan yang mungkin dimiliki masyarakat tentang ajaran Islam, ya. Karena ini tidak hanya membantu memperkuat pemahaman agama, tapi juga membangun komunitas yang saling mendukung dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Nah, dengan pendekatan yang strategis dan etis dalam pengelolaan komunikasi digital, lembaga-lembaga ini mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memberikan dampak yang positif sekaligus menjaga keaslian dan integritas ajaran Islam. Nah, di satu sisi peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital dapat membantu lembaga Islam dalam memperluas jangkauan dakwah dalam pendidikan. Nah, dengan mengelola platform digital yang tepat, maka lembaga pendidikan Islam dapat mencapai audiens yang lebih luas, termasuk di luar batasan wilayah geografis. Nah, di sisi yang lain, tantangan muncul dari potensi penyebaran informasi yang salah atau konten yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi digital harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kemudian memperhatikan etika dan norma yang berlaku. Oke, fase berikutnya yaitu tentang adaptasi sistem pendidikan Islam dengan perubahan sosial. Adaptasi sistem pendidikan Islam dengan perubahan sosial ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Kenapa? Karena filosofi yang mendasari konsep ini berakar pada pemikiran bahwa pendidikan haruslah menjadi respon terhadap kebutuhan dan tantangan zaman. Nah, dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, nilai, dan etika sesuai dengan ajaran agama. Nah, salah satu aspek penting dari filosofi ini adalah pemahaman bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang, dan dalam hal ini lembaga pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan kurikulum yang relevan dengan perkembangan sosial seperti sains, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Nah, tanpa mengabaikan dasar-dasar keagamaan tentunya. Nah, hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu, termasuk ilmu yang bersifat duniawi, karena selama ini tidak bertentangan dengan syariah, ya. Nah, selain itu, adaptasi juga mencerminkan prinsip amal saleh dalam Islam, di mana pendidikan harus berkontribusi pada perbaikan masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai sosial, toleransi, etika kepada siswa. Kenapa? Karena sistem pendidikan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya paham pada ajaran agama, tapi juga mampu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat yang lebih luas. Nah, secara menyeluruh, ya, filosofi di balik adaptasi sistem pendidikan Islam dengan perubahan sosial ini menekankan pentingnya keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai agama dan memahami serta menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Nah, dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat memenuhi perannya
dalam membentuk generasi yang cerdas, beretika, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, transformasi interaksi sosial di era digital merupakan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan Islam. Nah, dengan pengelolaan komunikasi digital yang baik, lembaga pendidikan Islam ya dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dari dakwah ya. Jadi adaptasi sistem pendidikan Islam yang responsif terhadap perubahan sosial itu sangat penting, terutama melalui pengembangan pendidikan guru yang memadai serta integrasi bahan ajar yang relevan dengan kondisi saat ini. Nah, pada akhirnya manajemen pendidikan Islam harus mampu membaca fenomena sosial dan teknologi untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajarannya. Nah, hal ini akan membekali siswa dan kita semuanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan zaman, menjadikan mereka generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Mungkin keterbatasan ya, karena di bulan Ramadan ini energi tidak full seperti bulan-bulan biasa, jadi mungkin dicukupkan sampai di sini dulu pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan ini membawa dampak yang positif, membawa manfaat buat kita semuanya. Bila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga waktu yang telah kita luangkan untuk belajar dalam mata kuliah ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya dasar ini menjadi investasi yang berharga dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan setiap detik yang kita habiskan dengan ilmu, dengan rezeki yang berlipat-lipat, dipanjangkan umur dalam kesehatan yang sempurna, dan diberikan kebahagiaan yang tiada tara. Dan semoga keluarga kita semuanya selalu diberkahi dengan keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah, serta hidup penuh cinta dan kasih sayang. Dan semoga segala usaha yang kita capai mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita terus berdoa di Ramadan yang indah ini dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang bermanfaat bagi orang lain, dan yang selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.